Nah, untuk kita mengetahui titik 3, kita bisa gunakan psychrometric chart ya, grafik psychrometric dengan menentukan titik-titik 1 dan 2 dulu seperti apa. Oke, untuk itu saya tunjukkan gambarnya di sini ya. Jadi ada 2 udara yang dicampurkan. Yang pertama adalah return air atau recirculation air, yaitu suhunya 23 derajat Celcius. Jadi ini sini 20 kan. Ini 20, ini 25, berarti 20, 21, 22, 23. Ini 23 derajat. Kemudian kelembabannya adalah 50%. 50% itu adalah di sini. Nih 50% ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah di sini titik 2 gitu ya. Ini titik 2, udara return. Kemudian ada udara fresh air, yaitu 30 derajat Celcius. Ini 30 derajat Celcius ya. Kemudian kelembabannya 80%. Ini 80% ya. Jadi kalau kita lihat titik potongnya adalah di sini. Nah, ini titik 1 ya. Di sini saya namakan ya, ini fresh air, ini adalah saya anggap aja return air ya, RA gitu, atau recirculation air. Nah, kalau kita tarik garis lurus gitu ya. Ini kan begini ya. Kira-kira gini ya. Ini garis lurus, kalau anak pakai penggaris ya, ini. Jadi udara di 3 itu pasti di antara kedua ini gitu. Tergantung lebih banyak mana. Kalau lebih banyak flow-nya, lebih besar flow-nya udara 1, berarti dia akan mendekati kondisi udara 1. Kalau lebih banyak udara 2, berarti dia akan lebih mirip dengan kondisi udara 2. Nah, untuk itu kita perlu tahu nih persentasenya berapa gitu. Lihat dari apa? Dari massa jenisnya. Oke, kita lihat ya, rho udara 1 berapa? Rho udara 1 itu adalah ya 1 per ini ya, 1 per volume spesifiknya, karena di sini adanya volume spesifik ya. Jadi kalau di titik 1 itu kan di sini, berarti kira-kira ada di 0, ini 0,9, ini 0,85, berarti 0,8, kira-kira 0,87 gitu ya. 0,87 ini 1,15 lah ya, 1,15 kilogram per meter kubik. Artinya laju aliran masanya adalah Rho 1 dikali volume dot 1 ya. Jadi sama dengan 1,15 dikalikan dengan flow rate-nya 1 berapa nih? 0,004. 0,004 di sini ya. 0,004. Nah, ini adalah 0,0046 kilogram per second. Nah, ini M dot 1 ya, udara fresh air berarti ini ya. Nah, kalau untuk return air-nya dengan cara yang sama ya, kita tulis ya, Rho2 sama dengan 1 per, ya ini dekat sekali dengan 0,85 ya, jadi mungkin 0,855 lah ya, belum sampai 0,86. Jadi saya tulisnya 0,855 gitu ya. Ini dapatnya 1,17 kilogram per meter kubik. Artinya M dot 2-nya sama dengan berarti tadi Rho 2 dikali volume dot 2, yaitu 1,17 dikali dengan tadi berapa? 0,02 ya. 0,02 meter kubik per second. Dapatnya adalah 0,0234. Ini udah kilogram per second gitu ya. Berarti yang totalnya berapa? Di M.3 itu totalnya adalah M.1 ditambah M.2. Ini hukum kekeralan massa ya. Ini yang kita pakai gitu. Bukan hukum kekeralan volume. Jadi M.3-nya adalah 0,0046 ditambah 0,0234 sama dengan 0,028 kilogram per second. Ini M.3. Berarti persentasenya berapa gitu? Berapa persentase fresh air-nya atau persentase return air-nya? Tinggal kita hitung persentase fresh air adalah berapa nih? Yang fresh air itu kan 1 ya, berarti 0,0046 per totalnya berapa? 0,028. Dapatlah ini ya 0,16 ya, atau saya bisa bilang ini 16,4% ya, karena dalam persen. Artinya 16,4% itu fresh air, sisanya 100 kurang ini ya, berarti 83
6% itu adalah return air. Nah, ini kita tinggal pakai caranya gimana nih. Nah, sekarang untuk melihat di mana titik 3 itu kita lihat nih. Di sini kan 23 derajat ya, di sini 30 derajat Celcius untuk suhu. Titiknya ini dengan ini ya untuk titik titik udaranya, titik kondisi udara. Artinya kalau kita lihat di sini ini 100% gitu ya. Atau di sini ya 100% ya, gitu ya. Maka karena ini 83,6% itu return air, maka titiknya akan dekat dengan return air titik 2 ini. Dengan di sini itu adalah 83,6, di sini adalah 16,4. Artinya kalau kita lihat kita lihat di suhunya gitu sama, ini kan karena setara ya. Jadi kalau kita lihat di suhunya itu adalah 16,4% dari titik ini ke kanan gitu. Untuk menentukan titiknya gimana? Caranya adalah dengan cara seperti ini. Saya ambil di yang bagian kosong ya. Jadi kalau di sini ada 23 derajat Celcius sama 30 derajat Celcius. Nah, ini kan 100% nih. 100%. Artinya dalam 100% itu adalah 7 derajat nih. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini 16,4% dari 16,4% dari 23 derajat, artinya kita bisa hitung kenaikan suhunya adalah 16,4 per 100 dikalikan dengan 7 gitu. Karena deltanya 7 gitu. Ini adalah 1,148 derajat Celcius di atas 23 gitu ya. Jadi ini temperatur di titik 3 atau mixnya adalah 23 derajat Celcius ditambah 1,148 atau kira-kira 24,15 lah, 15 derajat Celcius. Nah, kita lihat di sini 24,15 ini kan 23, 24,15 ya kira-kira di sini kan gitu. Kita tarik ke atas sampai titik garis ini, garis antara yang menghubungkan antara kedua titik. Jadi kira-kira ada di sini gitu ya. Ini titik 3 nih. Nah, titik 3 ini kita tarik garis ke kelembabannya berapa. Kalau kita lihat kelembabannya ada di ini 50, maka dikira-kira ini antara 50 dan 60 kan titik 3 itu. Jadi kira-kira RH-nya itu 50%, 55%. Gitu. Jadi udah bisa kita jawab nih pertanyaannya yang tadi di sini. Berapa temperatur bola kering udara campuran? Ini 24,15 derajat Celcius dan RH-nya kira-kira 55%. Mungkin itu yang saya sampaikan mengenai mixed air analysis dengan menggunakan ciklometrik. Silakan koreksinya jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.